Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang firewall, yang dimana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang firewall address list. Nah, di video kali ini saya akan beranjak ke firewall NAT. Nah, untuk firewall NAT ini kan kita sudah coba ya untuk konfigurasinya di entah itu pas address list dan juga pas materi Patriot Gateway. Nah, kita akan ulas kembali tentang firewall NAT ini. Firewall NAT mempunyai kepanjangan yaitu Network Address Translation. Jadi ini tuh metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP public gitu. Jadi NAT ini mentranslatekan IP private ke IP public untuk kita mengakses ke internet gitu. NAT juga digunakan untuk ketersediaan alamat IP public. Jadi NAT itu menyediakan IP public gitu. Jadi misalkan kita mau konfigurasi NAT nih. Nah, di situ kita bisa tambahkan IP public yang kita mau itu berapa ataupun berapa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan juga NAT itu menggunakan konsep seperti firewall filter ya teman-teman, yaitu if then atau jika maka gitu. Nah, di MikroTik ada dua tipe chain yang biasa digunakan gitu, yaitu RSCNAT dan juga DSCNAT ya teman-teman. Nah, yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu adalah RSCNAT. RSCNAT itu digunakan ketika klien yang ada di router ingin keluar atau ke internet gitu. Jadi ketika IP klien yaitu IP private gitu ya, biasanya IP private yang didapatkan oleh klien itu ketika kita ingin menggunakan atau ketika kita menggunakan RSCNAT itu klien bisa keluar ke internet gitu dengan IP private yang diterjemahkan menggunakan IP public. Nah, ada dua action atau dan yaitu yang biasa digunakan pada RSCNAT itu, yaitu yang pertama ada masquerade, yang dimana action tersebut itu digunakan ketika kita ingin menghubungkan jaringan lokal ke internet dengan menggunakan IP public dynamic. Jadi misalkan nih kita mempunyai router yang dimana router tersebut kita sudah konfigurasi DHCP server, terus kita distribusikan ke laptop atau PC yang berada di yang terhubung ke switch gitu. Nah, PC ini atau laptop ini itu mendapatkan IP private atau IP private dari router ini gitu. Jadi nanti ketika kita menggunakan RSCNAT lalu actionnya itu masquerade, itu yang akan keluar atau yang akan dibaca oleh internet itu bukan IP public static gitu atau kita tentukan, tetapi itu akan dynamic, jadi otomatis gitu, atau berapa aja, misalkan 168.0 berapa gitu kesananya. Nah, si laptop ini tuh dia akan menggunakan IP publicnya itu acak gitu, jadi nanti disesuaikan oleh si routernya, yang dimana router ini sudah kita konfigurasi NAT dengan actionnya masquerade dan juga chainnya itu RSCNAT gitu. Jadi seperti itu ya untuk masquerade. Nah, adapun RSCNAT itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static gitu. Jadi kalau masquerade itu IP public, kalau RSCNAT itu sebaliknya. Maaf, untuk masquerade itu IP public dynamic, untuk RSCNAT itu IP public static gitu. Jadi sebaliknya. Di sini kita bisa ambil contoh, misalkan si IP laptop ini atau PC ini itu ingin koneksi ke internet atau internetan gitu, atau terhubung ke internet. Nah, kan ini si laptop ini tuh mendapatkan IP private ya
ketika kita ingin koneksi ke internet itu otomatis kita harus menggunakan IP public gitu. Jadi nanti ketika kita menggunakan RSCNAT itu si IP-nya bisa kita lihat di sini dulu ya teman-teman. IP lalu firewall NAT. Nah di sini pada general atau if-nya itu menggunakan chain RSCNAT. Nah di sini bisa menggunakan action-nya itu RSCNAT juga gitu. Jadi si RSCNAT ini nanti kita akan tentukan gitu. Jadi kita misalkan kita ubah nih action-nya itu ke RSCNAT. Nah di sini akan ada tambahan atau akan ada parameter tambahan yaitu addresses, yaitu IP yang ini ya teman-teman. Nah misalkan kita di sini ingin menambahkan IP publiknya yang kita inginkan itu berapa, misalkan kita tambahkan nih 168.0.123 misalkan /1 slashnya 24. Nah si interface-nya itu menggunakan letter 1 ya, klik OK lalu play lalu OK gitu. Nah di sini kalian tambahkan IP address yang ini ya teman-teman, maaf yang IP addresses. Nah yang ini yang IP public yang sudah kita buat gitu. Jadi di sini kalian ubah untuk IP-nya gitu. 168.0.23.1/24. Nah, si IP ini tuh ketika komputer yang ini, komputer atau laptop ini mengakses ke internet itu akan menggunakan IP yang ini gitu spesifik. Jadi kita tentukan itu berapa. Nah untuk RSCNAT atau actionnya itu RSCNAT itu seperti itu ya teman-teman untuk cara kerjanya. Jadi mungkin segitu saja untuk pembahasan tentang RSCNAT. Nanti kita akan bahas tentang destination NAT ya teman-teman. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.